lain ya. Ini mohon maaf juga jangan banyak pertanyaan tadi di rumah juga saya kan sudah mungkin ada beberapa media yang belum, jadi mungkin jawaban dan pertanyaannya mungkin sama. Ya gimana? Ya. Mungkin sebelumnya turut berduka cita intinya untuk almarhum. Mungkin ada firasat atau dari almarhum sendiri? Ya, atas nama keluarga besar Vanessa, Dedi sama Mama Puput mengucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah datang meliput sejak di rumah sampai pemakaman hari ini. Doanya untuk ayah saya dan kakek dari Vanessa, semoga beliau husnul khotimah dan diterima amal baiknya, terima amal Islamnya, ya, diterangkan kuburnya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah memberikan doa dan bela sungkawa untuk ayah saya maupun kakek dari Vanessa. Untuk firasat, saya nggak ada firasat apa-apa. Ya, cuman kemarin sih di minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, saya biasa untuk ayah saya suka saya beliin pampers, ya, susu sama beras, ya kebutuhan seperti itu. Cuman saya kemarin tuh nggak bisa ketemu karena Mayang sudah ada janji dengan saya. Akhirnya Mama Puput yang ke rumah itu pun nggak ketemu juga Mama Puput sama Dedi juga nggak ketemu. Akhirnya ya besoknya ya hari Kamisnya dia meninggal. Nggak ada firasat apa-apa sih. Untuk pribadi saya nggak ada. Ya. Ayah saya alhamdulillah sehat walafiat, tidak punya riwayat penyakit apapun. Ya, beliau meninggal karena meninggal tua, meninggal usia ya. Jadi sejak 3 tahun yang lalu beliau almarhum itu sudah penglihatannya sudah tidak baik lagi, pendengarannya juga tidak baik, ingatannya juga sudah tidak baik gitu. Jadi selama awal COVID yang kemarin 2 tahun yang lalu saja beliau tidak pernah terpapar gitu ya. Jadi sehat walafiat sampai akhir hayatnya, tidak sakit sama sekali. Jadi selama 3 tahun ini juga tidak ke dokter, jadi memang di rumah aja, tidak sakit apa-apa, alhamdulillah. Ya, ayah saya benar-benar tough, luar biasa. Ya, olahraganya juga kuat. Ya, beliau juga tidak merokok ya, karena saya juga ya menjadi satu contoh bagi diri saya. Untuk ayah saya adalah role model supaya olahraga dan makan sayuran, terus pola hidupnya sehat. Itu yang membuat mungkin beliau umurnya sampai di usia 91 tahun. Jadi sekali lagi meninggalnya bukan karena COVID, tapi meninggalnya karena usia. Ya, kemarin meninggalnya itu jam 5:30 itu dalam kondisi lagi tidur. Jadi udah tiba-tiba pas mau dikasih susu, minum susu, udah badannya sudah dingin semua. Ini mungkin permintaan dari almarhum sendiri, katanya yang berbunyi katanya segala ya. Ingin ketemu cicitnya? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan, itu yang saya sesalkan ya, dari akhir-akhir hidupnya, hayatnya beliau itu tidak pernah ketemu dengan cicitnya ya. Padahal beliau iya sekali ya. Tapi terakhir ini ya waktu Lebaran itu pernah sekali, tapi terakhir ini ingin ketemu. Nah, itu dia kemarin saya berserta keluarga ke rumah Pak Faisal, memohon untuk bisa saya bawa gala untuk saya ajak main. Antara jadwalnya itu kan kita ke Ancol, ke mall, dan saya ajak ke kakeknya supaya kakeknya lihat cicitnya anak dari Vanessa. Saya ingin juga berfoto ya, tapi tidak ada kenang-kenangan gitu dari saya karena saya tidak diizinkan membawa gala. Tapi bisa dibilang kan ini kan dengan yang belum perlu kita dari almarhum, apakah akan diwujudkan, mungkin apakah akan diwujudkan oleh Dedi sendiri untuk diwujudkan? Oh ya, kalau Dedi sih peluangnya untuk ketemu kan terbuka lebar ya, artinya tinggal Dedi kesana aja atau izin nanti dengan keluarga Pak Faisal. Jadi insya Allah lah nanti saya wujudkan doanya. Kemungkinan nanti insya Allah kalau saya bisa ajak gala, saya akan bawa ke makam kakeknya. Kalau boleh tahu pada saat wafat Dedi sendiri berada di rumah atau benar-benar aktivitas di luar? Saya lagi di kantor.
Ya, saya lagi di kantor, jadi nggak ada di rumah. Memang rumah itu adalah tinggal kakek nenek aja, tinggal berdua ya. Nggak kakak-kakak saya kan saya paling anak paling kecil, jadi anak paling kecil, jadi memang sangat disayang banget. Saya juga dekat sekali dengan ayah saya. Jadi hari kalau pagi itu anak-anaknya seperti kakak saya Gandhi ya memandikan, ya memberikan makanan dan sebagainya. Nanti kalau siang sampai sore udah nggak ada anak-anak. Nanti malam baru jadwalnya malam nanti ketemu lagi seperti itu. Memang kita juga nggak pakai suster gitu kan, jadi nggak ada yang artinya rolling aja, ada dari kita tuh rolling aja. Sampai dibawa ke rumah sakit? Enggak, kan jadi bilang nggak sakit apa-apa ya, jadi nggak ada sakit apapun ayah saya. Kan tadi saya bilang ayah saya nggak sakit apapun dari 3 tahun yang lalu itu sampai akhir hayatnya tidak ada sakit apapun. Jadi tiba-tiba ya meninggalnya itu kemarin lagi tidur ya udah karena sakit usia gitu, nggak ada sakit apapun. Jadi mungkin bisa diceritain sedikit Dan. Jadi mungkin bisa diceritain sedikit soal kedekatan almarhum dengan almarhumah Vanessa, mungkin seperti apa sih, Dad? Ya itu sangat dekat sekali gitu ya. Jadi kalau mau diceritakan kan panjang sekali. Jadi setelah saya mamahnya Vanessa itu meninggal, saya 12 tahun single parent itu, saya sama ayah saya yang bahu membahu lah istilahnya ya, menjaga Eca sama Mayang gitu. Untuk dekatnya sih dekat sekali karena antar jemput sekolah itu kakeknya ya, almarhum lah yang menjemput itu waktu di SD Ar-Rahman setiap Budi kalau pagi beliau yang antar, karena saya pagi-pagi kan sudah harus jalan, harus kerja pada saat itu ya, jadi ayah saya yang antar ke sekolah, pulang juga seperti itu antar jemput. Jadi kedekatannya sangat dekat sekali. Jadi kadang bertiga tuh sama Mayang masih kecil ya pada saat itu ya, ayah saya yang nyetir, jadi sangat dekat sekali. Yang ngaji juga seperti itu. Kalau ngaji ayah saya yang ngajarkan ngaji Eca. Jadi sangat dekat sekali. Eca juga sangat sayang banget sama kakeknya. Sangat dekat sekali. Dia pertimbangan makam ditumpuk dengan 2 orang sebenarnya? Iya, alhamdulillah sebenarnya kita sekarang ini kan ada di TPU Malaka, Pondok Kelapa ya. Dan di sini banyak makam keluarga dari Vanessa. Yang tadi itu di sebelah sana itu adalah makam om dan tante saya, yaitu adik dari ayah saya. Ya, jadi di sebelah sana. Jadi di sini banyak makam keluarga. Nah, karena semalam itu kita mencari beberapa makam susah sekali karena memang makam sekarang sudah full dan sudah tidak terima jenazah yang baru, kalaupun ada itu ditumpuk gitu. Jadi ya saya menjadi satu pengalaman pembelajaran saya kemarin waktu Vanessa ya, jangan sampai dimakamkan di tempat yang makamnya tidak dikelola oleh Pemda DKI gitu. Saya jadi cari itu di Karet Bifak, terus ada beberapa di sini, terus ada lagi di Kober dan sebagainya. Akhirnya udah nggak ada semua. Ya satu-satu jalan di sini kita rembukan, ini digabung atau ditumpuk dengan cucu dari ayah saya, jadi kakak pertama. Jadi ini kakak ipar saya dimakamkan di sini, terus anaknya juga meninggal jadi satu dengan ayahnya. Nah sekarang kakeknya jadi satu di sini gitu. Jadi 3 iya. Jadi udah kesepakatan keluarga dari kakak saya sudah menyetujui, anak-anaknya juga menyetujui, akhirnya diputuskanlah dimakamkan di sini. Apakah rencana nanti makam almarhumah Vanessa bakalan jadi juga untuk di satu liang dengan almarhum? Ya itu kan insya Allah itu saya nggak mau membahas itu lagi, nanti akhirnya jadi panjang lagi. Yang jelas jadi tolong doanya aja dilancarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat gaduh ya di masyarakat ya. Tanggal pastinya mungkin ada apa? Jadi tanggal pastinya untuk nggak ada ya. Coba yang lain aja ya pertanyaannya. Ya, ketika almarhum dinyatakan meninggal itu memberitahu ke anak-anak seperti apa nih?
Iya, pada saat itu saya lagi di kantor, Mama Puput lagi nganter Cika sama Mayang ada satu kerjaan podcast di salah satu stasiun TV. Nah itu saya kasih tahu mamanya, katanya yang tahu mamanya nanti maupun yang kita nangis di samping jadi lagi syutingnya dua-duanya karena Cika sama Mayang juga dekat sekali sama kakeknya, dekat sekali ya, nangis dan ya saya nggak tahu pada saat itu ya mamanya yang tahu. Saya dengar kata mamanya, ini anak-anak nangis dengar kakeknya meninggal, terus pengen cepet-cepet dari lokasi syuting tuh langsung ke rumah dan udah pecah nangisnya, dicium kakeknya. Jadi sangat-sangat kehilangan sekali ya Cika sama Maya. Sosoknya sosok yang sangat baik sekali ya, beliau juga yang menjadi wali nikah saya sama Puput ya. Beliau juga yang beliau saksi karena beliau juga yang menyetujui. Saya kan waktu itu izin mau nikah lagi setelah 12 tahun saya nggak menikah. Saya ngomong sama ayah saya pada saat itu masih sehat ya, jadi pengen nikah lagi sama seseorang ya namanya Puput, orangnya baik ya. Saya kenalkan sama Puput dan alhamdulillah saya dapatkan restu dari ayah saya untuk menikah lagi setelah 12 tahun saya belum memiliki pasangan. Akhirnya pada saat itu ya akhirnya kita menikah dan ayah saya juga yang mengantarkan kita ke Hulu ya, ke KUA ya, dengan kakak saya Gandhi ya sebagai saksinya. Jadi kedekatannya sangat dekat sekali dengan Vanessa, dengan Tika, dengan Mayang, dengan Puput. Jadi baik sekali sosok ayah idola saya ya. Dia sangat baik, pola hidupnya juga sehat ya. Saya pun bisa badminton itu bulu tangkis diajarin ayah saya ya. Jadi beliau itu sangat mudanya hobi sekali main bulu tangkis. Jadi saya diajarkan bulu tangkis nggak pernah marah. Benar-benar sosok ayah yang baik dan luar biasa sekali, almarhum, yang sangat sayang sekali. Apalagi saya kan anak paling bontot ya. Beliau itu sangat sayang banget sama saya. Sangat menyayangi saya banget, perhatian banget ya khususnya apalagi masalah agama ya, kan ayah saya juga haji ya, sangat ketat sekali untuk masalah agama gitu. Saya benar-benar diajarkan norma-norma agama, diajarkan sholat, diajarkan ngaji. Jadi sosok ayah yang sangat baik di mata keluarga ya, di mutu maupun di mata Puput juga. Beliau tuh ya, Puput juga sangat sayang ya, perhatian dengan ayah saya. Ya dulu waktu pertama kali pernah sakit dulu waktu dirawat pernah bukan sakit mata pernah dioperasi mata ya, Puput yang nyuapin ya. Jadi sosok ayah yang baik lah ya, jadi benar-benar panutan. Saya ingin sekali menjadi sosok seperti ayah saya. Dad merasa nih kan mereka kemarin ya kehilangan sosok ayah. Ini satu kebetulan atau tidak saya juga tidak tahu ya, jadi nggak tahu ya. Meninggalnya ayah saya itu meninggalnya harinya sama dengan Vanessa ya, mungkin beda jam. Hari Kamis Vanessa meninggal di jam 1, ayah saya meninggal di jam 5:30 menjelang maghrib. Dimakamkannya juga hari Jumat ya, dimana makamnya hari yang baik sekali gitu ya. Jadi benar-benar ini satu kebetulan atau tidak saya juga nggak tahu, benar-benar satu anugerah. Kita jarang ya banyak orang pengen yang meninggal di hari Jumat gitu kan gitu. Jadi yang sangat5 saya baru kehilangan Vanessa di bulan November ya. Sekarang di 100 harinya Vanessa, 100/5 ayah saya dipanggil dan menyusul Vanessa. Mudah-mudahan beliau bertemu di atas sama. Oke, doain cukup ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan itu. Siapa sih Bun sosok mendukung kedua di mata yang Bapak? Iya. Beliau tidak pernah marah, beliau selalu mengajarkan kebaikan, beliau selalu mendoakan anak, menantu dan cucu-cucu ini. Beliau sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Dedi. Terima kasih. Udah. Ya,